Shalom semuanya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, lebih semangat lagi, Shalom. Kita mengucap syukur buat pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini, baik juga yang sedang mengikuti ibadah doa Rabu ini secara online. Kita yakin dan percaya Tuhan yang senantiasa menuntun kita sehingga kita pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh memuji menyembah Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita semua yang ada di sini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, untuk kita bersatu teduh sejenak. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya, pada waktu bahaya Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Engkau tahu di hatiku Tuhan, ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Tuhan. Engkau tahu. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Kita mau katakan sekali lagi, engkau tahu. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan kami Tuhan, izinkan kami mau menyenangkan hatimu Tuhan, menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Kita mau menyanyikan lagu ini dari awal. Engkau tahu di hatiku Tuhan, Engkau tahu di hatiku, kami rindu Engkau Tuhan. Ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesus. Tuhan, izinkan kami menyembahmu Tuhan, menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati kami Tuhan. Hati ini ku berserah dengan penuh, dengan kasih sayang, kasih sayang. Biarkan
menyembah Engkau Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Biarlah hadirat-Mu boleh kami rasakan Tuhan. Biarkanlah ku menyembah, Kau memberikan hati kami Tuhan. Hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Sama-sama kita mau katakan biarkanlah. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Walau puisi kami tidak indah Tuhan, tapi penyembahan kami melalui hidup kami Tuhan, itu indah bagimu Tuhan. Biarkanlah menyembah, berikan hati ini ku berserah dengan penuh. Inilah isi hati kami Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Biarkan Tuhan aku menyembah. Kami mau lebih lagi mengatakan biarlah kami menyembah Engkau Tuhan. Menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biar kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kerinduan kami Tuhan Yesus mengantarkan kami kepadamu Tuhan. Hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang, kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyatakan lebih lagi, biarkanlah, walau puisi kami tak indah Tuhan, tapi kami yakin Kau mendengar setiap seruan kami Tuhan, setiap kerinduan kami Tuhan. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan Tuhan aku menyembah. Sekali lagi kita mau katakan biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan Tuhan aku menyembah. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat sukacita yang baru yang telah Engkau limpahkan pada setiap kami Tuhan, yang ada di tempat ini Tuhan maupun yang mengikuti ibadah ini secara online Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, penyembahan kami ini harum di depan-Mu Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya juga Tuhan Yesus Engkau memberkati Tuhan setiap kami Tuhan Yesus yang sedang menyembah-Mu Tuhan Yesus dimanapun kami berada Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus, ibadah Rabu kami Tuhan pada sore hari ini, kami yakin dan percaya Tuhan Engkau memimpin ibadah kami ini mulai awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah doa kami ini Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, ada sukacita, amin. Lebih semangat lagi, ada sukacita. Amin. Saya yakin kita semua yang ada di sini adalah pekerja-pekerja Kristus yang mulia. Untuk itu kita masih bangkit berdiri, kita mau lebih semangat lagi menyanyikan pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan
amat istimewa, sungguh amat istimewa. Jadi pekerja Kristus yang mulia, sungguh amat istimewa, sungguh amat istimewa. Menjadi pekerja Kristus yang mulia. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita merasakan sukacita Tuhan. Untuk itu sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan pujian seperti rusa yang haus. Karena saya yakin kita semua yang hadir di sini sangat haus akan kebenaran firman Tuhan. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Seperti rusa yang haus, hati kami rindu Engkau Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai. Inilah isi hati kami Tuhan. Hatiku tak tahan menunggumu bagai tanah gersang Tuhan. Hati kami menunggumu Tuhan, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, suruh isi hatiku. Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Hanya Engkau, hanya
tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya betapa kasihmu. Hanya Engkau, Tuhan yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku kita yang kami terbawa dalam suasana seperti ini, tetapi biarlah Tuhan sungguh-sungguh, karena saat ini kami semua yang lelah, kami yang khawatir, kami yang lemah, kami yang takut akan apa yang akan terjadi hari esok, biarlah kami merasa nyaman karena kami yakin kami ada di dalam ketetapan. Berdoa Tuhan Yesus berkati malam hari ini ketika kami membuka kembali firman-Mu, kami belajar, kami dikuatkan, kami akan sungguh-sungguh mendapat berkat, sungguh-sungguh menjadi penginjil-penginjil yang Tuhan kehendaki. Hamba terus berdoa di dalam ruangan ini, seperti yang kami nyanyikan. Hanya Engkau yang mengenal kami, dan hanya Engkau yang mengenal setiap orang yang ada di dalam ruangan ini. Dan Tuhan tahu kalau ada yang belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akan berdoa, mereka akan mengambil keputusan. Father Lord, we pray that the time of us studying the Word of God will be a time of encouragement, time of blessing. That we will know you better, we will work. Please, thank you, terima kasih, Tuhan memberkati. Berapa banyak dari Anda yang suka nonton konser, beneran konser? Konser nonton misalnya konsernya, belum pernah ada konsernya Michael Jackson, tapi konser. Pak Marulam suka nonton heavy metal, berarti dulu gondrong begitu rambutnya. Ya, jadi kalau ada konser begitu, Anda tahu sebelum band utamanya muncul, ada band pembuka dulu, betul ya? Ada band pembuka, biasanya band pembuka itu yang nggak terlalu terkenal, yang biasa-biasa aja, supaya diorbitin begitu, supaya band pembukanya kan orang-orang tahu. Tapi band pembukanya biasanya ya orangnya cuma mau denger dia nyanyi 2 lagu cukup lah gitu ya, karena nggak sabar mau denger yang band utamanya nanti. Nah, malam ini saya merasa sebagai seperti band pembuka gitu ya, karena nanti ada yang lebih penting lagi akan bicara. Saya band pembuka, nanti yang akan jadi band utamanya itu nanti Pak Aswin, sahabat saya. Malam hari ini saya akan bicara sedikit saja 15 menit dan berikan lebih banyak kepada beliau yang saya yakin juga akan menjadi berkat. Beberapa tahun lalu saya berkhotbah di sebuah gereja kebaktian Natal dan mereka bilang, Pak Roni 10 menit khotbahnya, nggak boleh lebih dari 10 menit. Saya berkata 10 menit bagaimana? Baru juga buka mulut udah 10 menit saya, 10 menit. Setelah saya betul-betul saya khotbah 10 menit, 9 menit 30 detik saya selesai. Ketua panitia kasih sambutan 13 menit. Rupanya dia lebih penting daripada khotbah. Saya pikir nggak adil kayak begini. Roma pasal 10 ayatnya yang ke-15. We're going to study from the book of Romans chapter 10. Romans chapter 10
verse 15. In the New Testament, Romans, kita akan belajar dari kitab Roma pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-15. Kalau Anda masih ingat, kalau saya masih ingat juga, 4 minggu ini kita bicara mengenai aku dan titik-titik. Masih ingat? Jadi yang pertama kita bicara mengenai aku dan firman Tuhan. Betul? Sylvie udah nggak sabar mau bicara mengenai yang minggu lalu. Aku dan Yesus Kristus. Tapi yang kedua, Pendeta Ir bicara mengenai aku dan gereja. Anda masih ingat kalau khotbahnya Pak Ian? Khotbahnya saya kalian nggak ingat. Minggu lalu kita bicara mengenai aku dan... Nah kan betul kan? Minggu lalu saya khotbah pada nggak ingat. Pak Ian yang khotbah kalian ingat. Bagus juga lah. Aku dan Yesus Kristus. Dan hari ini kita bicara mengenai aku dan kabar baik. Minggu depan kita akan bicara mengenai aku dan kau, suka dan kau. Oke? Yang mudah-mudahan nggak tahu iklan itu karena... Tetapi kita bicara mengenai aku dan kabar baik, kita bicara mengenai aku dan kabar baik. Minggu yang lalu kami beberapa orang pergi ke Parung dan sampai ke pedalaman. Sebenarnya bukan Parung, namanya Parung tapi itu sudah Cisayang. Anda tahu di Bogor kita nggak tahu lagi perbatasan Cisayang, Parung dan sebagainya. Begitu masuk ke dalam pedalaman, jalannya bagus, jalannya di beton. Lalu kemudian kakaknya Pak Aswin, Pak John berkata, ini nggak salah, jalannya mulus begini di Australia aja nggak ada yang seperti mulus begini di pedalaman. Saya berkata, beda bos, Australia, kita Indonesia ini standar seperti ini. Lalu saya langsung bertanya, ini pejabat siapa yang mau datang? Pejabat siapa yang mau datang? Itu biasa begitu ya, kalau di Indonesia, kalau ada jalan yang bagus, berarti bupatinya mau datang, gubernurnya mau datang, atau zaman dulu Pak Harto mau datang, langsung semuanya jalannya bagus. Kedatangan seseorang itu akan menolong satu kampung, siap-siap semua dan lain sebagainya. Ada sesuatu yang berbicara mengenai kedatangan. Nah, kita akan bicara mengenai aku dan kabar baik. Next slide akan memberikan sesuatu yang penting buat kita ketika kita berbicara dari Roma pasal 10 ayatnya yang ke-15 yang akan menjadi contoh untuk kita atau fokus dari kita adalah betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, menariknya di dalam bahasa aslinya, kata kedatangan itu adalah sebenarnya betapa indahnya kaki mereka. Ya, itu sebabnya saya kasih gambar kaki. How beautiful are the feet. Betapa indahnya kaki mereka. Dan jangan lihat kaki Anda sekarang. Yang wanita boleh lihat kakinya, karena Anda kakinya bagus-bagus. Tapi yang pria, sudahlah, ada pepatah, talas Bogor masih lebih bagus daripada kaki kita. Tetapi... betapa indahnya kaki. Kenapa kaki begitu indah? Itu sebabnya Anda yang saya suka lupa sih Bu Jacqueline, manicure itu buat kaki apa tangan? Saya kan nggak pernah tahu. Oh, manicure, pedicure, betul karena kaki, pedicure. Pedicure yang buat kaki. Wanita-wanita pedicure, kakinya indah. Kalau Anda tahu kalau lihat posting di Instagram atau di Facebook, mereka yang suka ke pantai, mereka fotonya kaki mereka. Ya, saya pikir, ya pemandangannya pantainya bagus, kakimu, mengapa kedatangan Anda begitu indah? Di dalam Roma pasal 10, kita akan melihat dengan cepat, mulai dari ayatnya yang ke-13. Ayat yang ke-13 dikatakan seperti ini, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan. Kalau Anda masih berdebat, karena Anda masih bingung, bagaimana apakah ada jalan keselamatan yang lain selain dari Yesus Kristus? Roma 10 dengan jelas mengatakan, siapa yang berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan. Yang tidak berseru kepada nama Tuhan Yesus Kristus tidak akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Lalu dikatakan bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Itu progresinya. Bagaimana mereka dapat mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, kalau Anda ingat urutan kita berbicara dari 4 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu, Anda masih ingat bahwa klimaks dari bulan ini adalah ketika kita berbicara mengenai Injil. Anda diberikan firman Tuhan supaya Anda belajar kehendak Tuhan dalam kehidupan Anda. Anda tahu bahwa Anda ada gereja supaya Anda bertumbuh di dalam gereja. Anda belajar tentang Yesus supaya Anda lebih bertumbuh sesuai dengan Yesus Kristus dan mengenal Dia lebih dalam. Dan pada akhirnya Anda harus keluar untuk memberitakan Injil. Itu sebabnya saya mengundang Pak Irwanto dan saya mengundang Pak Aswi untuk menjelaskan
menantang kita semua untuk mudah bagi saya dan Pak Irwanto dari hamba-hamba Tuhan yang berbicara. Tetapi kalau seorang pengusaha, seorang seperti Anda berbicara mengenai Injil, ini akan menurut saya, menurut kami lebih mengena lagi bagi Anda. Dan ada pertanyaan yang akan kita lihat pada malam hari ini dengan singkat. Kedatangan Anda begitu indah karena yang pertama ada kenyataan pahit yang akan dihadapi oleh mereka yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Oke, yang kedua karena ada kabar baik yang diberikan kepada Tuhan kepada Anda yang mengenal Yesus Kristus, dan yang ketiga karena ada tugas indah yang dipercayakan kepada Anda. Dengan cepat, mari kita lihat yang pertama, mengapa kedatangan Anda begitu indah? Karena ada kenyataan pahit yang akan dihadapi oleh mereka. Di dalam ayat 9 dikatakan begini, Anda harus hafalkan ayat 9, ada namanya Jalan Roma, Romans Road. Ada beberapa ayat yang harus kita hafalkan, salah satunya adalah Roma pasal 10 ayat 9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Disambung dengan ayat yang ke-13 tadi, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini adalah satu logika bahwa yang berseru akan diselamatkan, yang tidak berseru tidak akan diselamatkan. Yang masuk ke dalam rumah ini, kalau kini ada hujan di luar, yang masuk ke dalam gereja ini tidak akan kehujanan. Tetapi yang tidak masuk ke dalam gereja ini akan kehujanan. Yang masuk ke dalam bahtera Nuh akan diselamatkan. Yang tidak masuk ke dalam bahtera Nuh tidak akan diselamatkan. Keluarga Lot yang keluar dari Sodom dan Gomora diselamatkan. Yang tidak keluar dari Sodom dan Gomora tidak akan diselamatkan. Ini adalah logika, ada kenyataan pahit yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka yang tidak mau berseru kepada nama Tuhan, yang tidak mau mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan yang tidak mau percaya bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dan kemudian pertanyaannya, orang berkata, kalau Allah adalah Allah yang adil, mengapa Allah membiarkan orang masuk ke neraka? Oke? Anda akan mendapat pertanyaan seperti itu ketika Anda menginjili. Kalau Tuhan Yesus itu baik, mengapa Tuhan membiarkan orang masuk ke dalam neraka? Logika yang harus dibalik adalah begini. Kalau Tuhan itu baik, kalau Tuhan itu suci, kalau Tuhan itu adil, mengapa Dia membiarkan Roni Serwara yang jahat itu untuk dapat diselamatkan dan bisa masuk ke dalam kerajaan Allah? Kalau Allah itu baik, kalau surga itu suci, mengapa Dia membiarkan, Dia mengizinkan kita manusia yang kotor, kita manusia yang berdosa, tetapi kemudian kita dapat diselamatkan oleh darah Yesus Kristus? Ada kenyataan pahit. Ada kenyataan pahit yang harus dihadapi oleh Nuh ketika dia membangun bahtera, dan dia tahu bahwa tetangga-tetangganya tidak akan diselamatkan kalau mereka tidak mau masuk ke dalam bahtera. Tetapi ini adalah kenyataan yang harus diterima karena bukan saja karena kehendak Tuhan, tetapi karena keadilan Tuhan bagi rencana-rencana Tuhan. Yang berikutnya, ada kenyataan pahit tetapi karena ada kabar baik yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Roma 10 ayat 10 mengatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kata yang dikatakan dibenarkan adalah satu kata yang biasanya dipakai di dalam ruang pengadilan. Di ruang pengadilan adalah suatu tindakan yang terjadi ketika hakim mengatakan kepada terdakwa, sebenarnya kamu salah, tetapi aku sebagai hakim mau membenarkan engkau. Ketika orang yang sebenarnya bersalah kemudian dibenarkan oleh hakim, ini adalah satu istilah teknis yang biasa dipakai dalam ruangan pengadilan. Dan ini adalah kabar baik yang diberikan kepada kita ketika sahat yang berdosa, sahat yang tidak layak untuk diselamatkan, kemudian karena anugerah dari Tuhan dibenarkan, diselamatkan. Ini adalah kabar baik, dan kabar baik ini harus menolong Anda, membawa kabar baik Anda dengan luar biasa untuk dapat mengatakan, saya harus membawa kabar baik ini kepada banyak orang.
Saya selalu memakai ilustrasi yang sederhana saja. Kalau Anda dibawa oleh Pak Ir untuk pergi makan di satu restoran yang baru dibuka, restoran yang enak sekali, dan makanannya enak, dan Anda puas dengan makanan tersebut, Anda tidak akan pulang ke rumah dan berkata, biasa aja. Tapi karena Anda sudah menikmati makanan tersebut, Anda mau mengatakan kepada orang lain, ada restoran enak di sana. Anda mengatakan ada kabar baik, ada restoran enak, chefnya enak, makanannya baik, dan lain sebagainya. Karena sesuatu yang Anda terima. Anda tahu bahwa Injil yang kita terima harus lebih lagi dari itu. Karena Anda memiliki kepastian untuk dapat masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Kabar baik yang Anda miliki. Yang berikutnya, kedatangan Anda begitu indah karena ada tugas yang indah yang dipercayakan kepada Anda. Ayat 15. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kenapa begitu indah? Kita lihat urutan terbaliknya. Oke, dari ayat 14 sampai 15. Sekarang kita balik. Kenapa? Kenapa begitu indah kedatangan mereka yang membawa kabar baik? Karena Anda diutus. Kenapa Anda diutus? Karena Anda harus memberitakan. Ayat 14 bagian akhir. Kenapa Anda harus memberitakan? Karena ada orang yang harus mendengar tentang mereka, tentang Yesus. Kenapa orang harus mendengar tentang Yesus? Karena orang harus berseru kepada nama Tuhan Yesus. Itu sebabnya Paulus memakai urutan. Bagaimana mereka dapat percaya kalau mereka tidak dapat berseru? Bagaimana mereka dapat berseru kalau mereka tidak pernah mendengar? Bagaimana mereka dapat mendengar kalau mereka tidak ada yang memberitakan? Bagaimana mereka dapat memberitakan kalau tidak ada yang diutus? Anda tahu ini semua harus menjadi urutan dan prioritas penting dalam kehidupan kita. Karena ini adalah tugas yang luar biasa yang dipercayakan kepada Anda. Teman saya di Amerika baru saja memulai. Dia pendeta yang sudah sangat berpengalaman. Dia selalu menggembalakan gereja-gereja besar. Dan dia memulai satu pelayanan yang namanya E2 Initiative. Singkatnya, pelayanan itu adalah pelayanan yang tujuannya menguatkan hamba-hamba Tuhan. Dan dia berkata seperti ini, setiap bulan di Amerika ada 3.000 hamba Tuhan yang meninggalkan pelayanannya karena berbagai macam alasan. Stres, depresi, tidak kuat dalam pelayanan, dan lain sebagainya. 3.000 setiap bulan. Dikalikan saya 12 kali, dan selanjutnya ada ribuan pendeta yang meninggalkan pelayanannya karena tidak kuat lagi melayani. Saya mengucap syukur bahwa Tuhan menguatkan hambanya, pendeta Irwanto menguatkan saya, karena kami tahu ini adalah tugas indah yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita semua. Dan Anda tahu bahwa tugas itu diberikan bukan saja kepada kami, hamba-hamba Tuhan, atau Ricky, dan mahasiswa seminari lainnya, tetapi kepada Anda, dan saya. Ini adalah tugas yang indah yang diberikan kepada saya. Karena apa? Karena Tuhan ingin Anda memberikan dampak kepada daerah yang ada. Dalam perjalanan pelayanan ke Papua, perjalanan pulang dari Papua, saya kemudian baca-baca majalah ya di dalam pesawat Garuda itu, dan ada artikel mengenai Digul, atau sekarang namanya Boven Digul. Anda yang masih ingat pelajaran sejarah waktu SD, Digul? Apa itu Digul? Nah, ada yang ingat pelajaran SD. Saya juga lupa apa tadi. Tapi Muhammad Hatta, wakil presiden kita, pernah dibuang ke Boven Digul, ke Digul. Anda tahu, Digul itu di mana? Di bagian Papua, bagian bawah, itu adalah sekarang Kabupaten Boven Digul. Dan ini adalah daerah Boven Digul. Dan artikel itu mengatakan ketika wakil presiden itu sampai di sana, ada perubahan yang besar, yang nyata. Ketika beliau meninggalkan daerah itu. Anda tahu ada banyak daerah terpencil di Papua, di Kalimantan, di Sulawesi, di Ambon, dan lain sebagainya, tetapi tidak ada daerah-daerah itu yang masuk ke dalam berita atau sejarah pelajaran sekolah. Kenapa? Karena di Digul ada seorang pemimpin bangsa yang pernah dibuang di sana, dan bukan dibuang saja, tapi dia memiliki dampak. Kedatangan Muhammad Hatta begitu luar biasa untuk masyarakat yang ada di sana. TLCC melayani di satu daerah di Jakarta Selatan yang namanya Trogong, pemulung-pemulung di sana. Kami datang 2 kali seminggu ke satu daerah gitu, dan kalau rombongan kami datang, memang yang sering melayani di sana adalah seorang yang namanya Patrick. Nah, setiap kali kami datang, anak-anak menyanyi, Om Patrick datang, Om Patrick datang, Om Patrick datang. Suatu saat kami datang, Patricknya nggak datang. Tetap saja orang-orang bernyanyi, Om Patrick datang, Om Patrick datang. Saya berkata, Roni yang datang, Patrick yang dipuji-puji.
Tetapi karena Patrick memiliki hubungan dengan mereka, karena Patrick memiliki kasih kepada mereka, yang anak-anak nantikan adalah orang yang sering kali datang membawa kabar baik. Pada waktu kami melayani di Kalimantan, di pedalaman di sana, pada saat setiap kami pulang, itu satu kampung mengantar kami pulang. Orang-orang meninggalkan, bule-bule, saya bilang, saya nggak pernah diantar sama satu kampung. Ya, kata istri saya ngantar ke airport, udah syukur, apalagi satu kampung mengantar kami pulang. Dan demikian juga ketika kami datang, satu kampung menyambut kami datang. Itu orang menanti-nanti ada tim dari Jakarta datang. Karena mereka apa? Karena mereka tahu ini adalah orang-orang yang baik, yang membawa kabar baik, kedatangan kita yang indah. Pertanyaan yang akan saya tutup pada malam hari ini adalah, seberapa indah kaki Anda bagi mereka? Seberapa indah kedatangan Anda bagi mereka? Saya mau menantang Anda dengan berpikir mengenai dua tempat. Seberapa indah kaki Anda bagi kampung di mana Anda berasal? Banyak dari kita semua ini adalah pendatang, perantau. Anda berpikir tentang kampung Anda di Sumatera, kampung Anda di Maluku, kampung Anda di Sulawesi, di Kalimantan. Dan Anda berpikir, apakah mereka sudah mendengar kabar baik tentang Yesus Kristus? Dan Anda bertanya, kalau Tuhan bawa saya ke sana, apakah kaki saya indah bagi orang-orang di kampung saya? Yang kedua, tempat yang kedua adalah, seberapa indah kaki saya untuk tempat tinggal saya yang saya tempati saat ini. Anda tinggal di Ciberem, Anda tinggal di Cisarua, Anda tinggal di Grogol, Anda tinggal di Bintaro, dimanapun, seberapa indah kaki Anda untuk komunitas tempat Anda. Sekali lagi pertanyaannya, seberapa indah kaki Safari Park Baptist Fellowship members untuk masyarakat yang ada di sini? Aku dan kabar baik. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan berbicara mengenai Injil. Kalau Paulus meninggalkan semuanya, rela meninggalkan pendidikan yang tinggi, karir yang baik, dan semua kenikmatan duniawi, dan dia mau pergi berlayar mengabarkan Injil, bahkan mengalami penganiayaan. Kami berdoa, bukan saja kami berkata luar biasa, tapi kami juga mau berkata, Tuhan, karena kaki kami indah, kami mau pergi. Hamba berdoa, Tuhan Yesus, Engkau tolong setiap orang di tempat ini untuk sungguh-sungguh merasa begitu penting bagi mereka untuk keluar dan mengabarkan Injil. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. And now, ladies and gentlemen, band utama kita pada malam hari ini, Bro Aswin, please, welcome. Tes, 1, 2. Selamat malam, shalom semuanya. Untuk yang belum kenal, namaku Aswin, anak dari Pak Tony sama Bu Yani ya. Pastinya udah kenal harusnya. Saya ingin nyolong slide-nya Pak Roni yang tadi, yang Roma 10 ayat 13, karena ini saya baru selesai membaca buku dan ini sesuatu yang luar biasa yang saya harus share. Tapi saya teringat dulu sekali tahun 80-an akhir itu, saya masih kecil dan saya tinggal di atas Gunung 3. Kadang-kadang kalau ada acara di karavan, saya sama anjing 2 suka lewat hutan, turun, ketemu sama mama, dan saya ingat pada waktu itu ibadah masih di tempat kolam renang di tahun 80-an akhir itu, di tempat kolam renang. Yang saya ingat itu ada mama, papa saya duduk di depan, saya di tengah, masih pakai buku merah, dan saya disuruh diem terus gitu ya. Itu yang saya ingat, dan waktu itu saya ingat pendetanya kalau nggak salah Pak Kalsaragi atau Pak siapa itu yang dari Bogor ya. Tapi hari ini sungguh-sungguh luar biasa, kita datang lagi ke gereja yang pastinya gereja baptis karena dikasih 15 menit dan ada 3 poin. Dikasih berapa menit pun pasti 3 poin gitu ya. Jadi sesuatu yang luar biasa dalam gereja baptis. Cuman ini aku baru membaca David Platt dan aku ingin share sedikit ya. Jadi yang pasti kita semua diutus karena di ayat selanjutnya di situ dikatakan
bagaimana kita bisa apabila tidak diutus. Siapa di sini yang tidak merasa diutus, bisa ngobrol dengan Pak Irwanto, langsung diutus. Nah, tapi di sini ada beberapa tahap yang dia berikan. Jadi David Platt itu mengatakan David Platt adalah seorang penginjil yang pernah ada di Indonesia, dan dia menjadi kepala International Mission Board di Amerika dan akhirnya menjadi gembala. Dan dia bilang di sini pada saat jika mereka tidak percaya itu ada di tangan Tuhan dan di tangan Roh Kudus. Jika mereka tidak mendengar juga bukan di tangan kita, mendengar itu di tangan orang lain. Dan bagaimana mereka mendengar jika tidak ada yang memberitakannya. Jadi betapa indah kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi hanya ada satu kegagalan di dalam ayat ini, yaitu apabila kita tidak memberitakan. That's it. Itu ya, jadi semua ada di tangan kita. Dan pada hari ini saya akan sharing sedikit. Sebenarnya pada saat Pak Roni bilang, bro, ini tolong dong sharing soal penginjilan, aku langsung merasa kayak, aduh, ini kayaknya teguran dari Tuhan nih kayaknya. Karena baru 2 hari yang lalu saya mendengar Jacqueline di dapur rumah kita sedang sharing dengan salah satu pembantu rumah tangga di rumah kita. Baru aja 2 hari yang lalu dengan Mbak Atmi namanya, kita bisa doakan. Di situ saya menghadap ruang lain dan Jacqueline sedang sharing di belakang saya tentang Injil, dan perasaan saya waktu itu, kok nggak enak ya perasaannya. Dan itu saya yakin perasaan dari kita semua, dan kita semua memang merasa tidak enak pada saat kita sharing, tapi Tuhan mengerti itu dan kita harus tetap lakukan dari hari ke hari. Nah, saya beberapa tahun lalu, 10 tahun lalu, saya bertobat mungkin sekitar 10 sampai 11 tahun lalu. Cuma waktu itu saya dan Jacqueline masih berpindah-pindah gereja. Mungkin ini memberitakan aja background dari saya ya. Tapi waktu itu kita pindah-pindah gereja dan kita bingung, lalu kita mendapat panggilan Tuhan untuk sungguh-sungguh ada di dalam gereja baptis. Pada waktu itu membuat kelompok kecil, hanya Bible study yang isinya 5 orang, kadang-kadang yang datang cuma 2 orang, kadang-kadang yang datang cuma 3 orang di hari Kamis pada waktu itu. Pertamanya ada Pak Edwin, lalu akhirnya hanya saya dan Pak Musin, kadang-kadang hanya berdua gitu ya. Tapi berkembang menjadi 20 orang, menjadi 30 orang, dan akhirnya kita membangun suatu gereja di Bintaro yang sekarang puji Tuhan memiliki member mungkin sekitar 100. Di dalam perjalanan waktu kita mulai mengerti. Pada waktu saya dahulu mungkin iman saya masih TK, masih sangat-sangat cetek, kita merasa apa sih yang kita butuhkan dan apa sih yang kita butuhkan. Tapi pada saat kita mulai bertumbuh, maka kita mulai merasakan pada saat kita ada di jam doa seperti ini, pada saat kita ada di komsel, kita mulai merasakan apa sih yang saya mau sharingkan bagi orang, apa sih yang orang bisa dapatkan dari komunitas-komunitas ini. Dan pada saat mereka pulang, mereka harus mendapatkan sesuatu, dan itu adalah perasaan-perasaan pada saat iman kita mulai bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Dan saya suka suatu quote dari buku Jim Cymbala, Fresh Fire, Fresh Wind itu. Dia mengatakan, iman dari sebuah gereja tidak bisa dilihat di kualitas ibadah hari Minggu, karena ibadah hari Minggu banyak Kristen-Kristen tradisional yang datang untuk memuaskan hasrat hatinya. Tapi iman dari sebuah gereja bisa dilihat dari jam doa mereka di hari Rabu. Jadi pada saat orang datang ke jam doa, ada suatu ketidakharusan untuk mereka datang, tapi mereka tetap datang. Dan di situ kita bisa melihat iman jemaat di dalam jam doa mereka gitu ya. Jadi saya sungguh senang pada saat jam doa malam hari ini, banyak orang berkumpul bersama-sama, tidak suatu keharusan, tapi ada suatu kelaparan di dalam hati kita untuk firman Tuhan dan untuk wajah Yesus yang untuk kita dapatkan dari hari ke hari. Dan saya memiliki beberapa poin ya. Jadi pada waktu itu kita mulai mencari, dan kita terus lama-lama pada saat iman kita mulai bertumbuh, kita mulai mencari bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan ini saya memiliki 3 poin lagi karena saya harus mengikuti Pak Roni, tapi saya memiliki tiga poin di mana iman saya bertumbuh. Dan ini menjadi suatu kesaksian. Yang pertama, pada saat saya menjalani kehidupan saya, mencari gereja,
pada saat saya mencari gereja pada waktu itu, saya ingat sekali suatu quote. Quote ini yang selalu membawa saya. Ini quote dari JFK pada saat dia pelantikan menjadi presiden, dan dia berkata gini, "It's not what your country can do for you, but what you can do for your country." Bukan apa yang negara kita bisa lakukan kepada kita, tetapi apa yang kita bisa lakukan untuk negara kita. Dan ini yang saya selalu bilang, sebenarnya bukan apa yang gereja kita bisa lakukan kepada kita, tetapi apa yang kita bisa lakukan pada gereja kita. Dan itu mental yang harus kita miliki dari hari ke hari. Dan saya melihat pada saat saya bersama Pastor Muksin itu bersama-sama, saya melihat ada satu pastor, ada satu pendeta yang dari Grogol, saya bawa ke Bintaro, nggak punya teman, nggak punya apa, jadi kita berdua sama-sama bingung gitu kan. Padahal saya punya teman, saya punya relasi, saya punya usaha, punya ini, tapi kebanyakan dari kita nunggu pendetanya gitu. Jadi kita bilang, ini pendetanya gimana sih? Pendetanya nggak nginjilin nih, pendetanya nggak maju-maju gerejanya, pendetanya sih gitu. Padahal pada saat kita memiliki mindset, kita sebagai orang-orang, sebagai jemaat, kita sebenarnya ada di garis depan. Kita yang bertemu dengan orang-orang baru setiap hari, kita yang bertemu dengan teman-teman setiap hari, kita yang bertemu dengan orang-orang setiap hari, dan kita selalu ada di garis depan. Itu sama saja dengan kalau kita lihat di suatu kisah Yosua, sama aja dengan Yosua selalu membawa imam. Pada saat itu orang Israel selalu membawa imam, tapi yang berperang tetap kita, bukan imamnya gitu. Kalau kita suruh imam berperang lalu kita di belakang, itu menjadi sesuatu kesalahan di dalam suatu gereja gitu ya. Jadi saya melihat kita tidak boleh terbalik pada saat kita bergereja itu. Kita jemaat-jemaat Tuhan, kita harus menjadi garis terdepan. Pada saat kita kurang dilengkapi, maka kita minta untuk diperlengkapi. Tapi dari hari ke hari kita harus mengerti bahwa kita sebagai jemaat, kita adalah di garis depan. Ada banyak hal-hal yang bisa kita lakukan apabila kita hanya taat kepada apa yang firman Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Dan hanya sedikit yang bisa dilakukan sebuah gereja apabila hanya pendetanya yang taat dari waktu ke waktu kepada Tuhan. Poin kedua saya adalah kekristenan kita ini sedang di dalam di ujung tanduk. Dan kekristenan kita ini bukan di ujung tanduk dengan agama-agama lain. Kekristenan kita ini bukan di ujung tanduk karena agama seberang, karena orang yang tidak beragama, karena orang-orang yang mungkin berpaham lain dengan kita. Kekristenan kita di ujung tanduk karena banyak orang-orang kekristenan kita yang hanya Kristen-Kristenan. Mungkin ada banyak hal, ada yang materialism, yang Injil kemakmuran yang sekarang orang bilang kalau percaya kepada Yesus mendapat berkat. Ada yang bilang universalism, dengan cara lain ada, bisa masuk surga. Kalau misalnya kita lihat, saya kemarin sharing dengan teman saya Albert mulai sharing dengan kita kemarin, mertuanya itu Jehovah Witness, dan dia merasa dia mulai sharing dengan kita. Lalu saya merasa ini arahnya kemana nih? Lalu saya tanya sama dia, kamu merasa mertua kamu baik? Oke. Menurut kamu kalau dia sangat-sangat baik, bisa masuk surga nggak dia? Lalu dia mulai bingung. Mulai bingung. Lalu saya bilang sama dia, bisa, kamu merasa bisa, oke. Berarti kalau tetangga kita baik, teman kita baik, bisa masuk surga, oke. Terus, ngapain orang susah-susah disalib? Itu kan pertanyaannya kan. Kalau orang ada cara lain untuk masuk surga, kenapa ada satu orang yang rela untuk dipaku, dibawa, disalibkan di atas bukit untuk kita, tapi ada cara lain gitu? Ini kan menjadi kebingungan bagi orang-orang Kristen gitu ya. Maka menjadi orang Kristen itu menjadi seseorang yang radikal antara percaya atau tidak. Antara kita percaya bahwa ada orang yang mati 2000 tahun lalu untuk dosa-dosa kita, atau kita percaya ada cara lain. Kita tidak bisa percaya kepada Yesus, menganggap diri kita Kristen, dan kita merasa ada cara lain untuk menuju surga. Jadi kekristenan kita ini akhirnya dikikis dan dikikis terus oleh orang-orang Kristen, orang-orang yang merasa Kristen,
Dan akhirnya di luar sana memiliki paham yang berbeda-beda. Dan banyak sekali orang pada saat kita menginjili, akhirnya yang menjadi batu sandungan adalah orang Kristen lain. Gitu ya. Jadi pada saat kita sharing, dia bilang, oh kemarin gue dengar pendeta begini, yang di Surabaya begini, gue dengar pendeta yang seperti itu, gue punya teman juga kok orang Kristen yang begini, yang begitu. Dan akhirnya menjadi sulit gitu ya. Maka poin kedua pada hari ini adalah, sungguh-sungguhkah kita percaya bahwa dia satu-satunya gitu. Kalau kita sungguh-sungguh percaya bahwa dia satu-satunya, dan satu-satunya jalan, maka harusnya kita nggak malu. Maka mestinya pada saat Jacqueline sharing di dapur 2 hari yang lalu, saya tidak merasa nggak enak ya. Kalau misalnya hari ini saya menemukan obat corona, saya bilang saya kena corona, saya makan, saya langsung sembuh besokannya. Lalu teman saya Pak Roni tiba-tiba sakit, kira-kira saya kasih nggak obat corona ini kepada Pak Roni? Saya pasti kasih, karena saya percaya dan saya sudah buktikan bahwa saya sembuh. Tapi kalau saya tidak bisa memberikan obat ini kepada Pak Roni, artinya ada ketidakpastian di situ. Ada suatu keraguan di dalam obat itu. Maka poin kedua pada malam hari ini, apakah kita sungguh-sungguh yakin kita orang Kristen yang hanya percaya hanya ada satu cara dalam keselamatan kita, yaitu kepada Yesus Kristus? Bila kita sulit sekali untuk percaya itu, maka sharing Injil menjadi sangat-sangat susah karena kita tidak ada keyakinan kita. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh-sungguh pengasih, yang saya melihat bahwa dari hari ke hari kita dipimpin, Tuhan yang mati pada saat kita masih berdosa, maka dia pun mengerti di dalam kelemahan-kelemahan kita. Maka pada saat dia memberikan firman ini, yang saya yakin Paulus diilhami, Tuhan mengerti, makanya dia mengirim surat ini. Tuhan tidak merasa, ya lu harusnya udah tahu gitu ya. Tapi Tuhan memberi surat ini supaya kita mengerti bahwa ada tugas-tugas di mana kita diutus oleh Dia. Dan tugas itu tidak mulai dari sesuatu yang seperti Paulus, yang kita harus mati, menginjili di mana-mana, dan kita harus mati langsung di situ gitu ya. Cuman ada step-step yang saya lihat yang kita harus sebagai anak-anak Tuhan, ini untuk saya sendiri, introspeksi untuk saya sendiri. Pada waktu saya bertumbuh imannya, saya merasa seperti ini. Sharing Injil berat ya. Apalagi Injilnya belum hafal, gitu ya. Dari mana? Kalau kita dari Roma berat sekali, bacanya aja udah pusing gitu ya. Kalau gitu, sharing masih sulit nih kayaknya. Oke, kalau gitu sharing sulit ya. Mungkin ada dari kita yang merasa sharing itu sulit. Oke, kalau gitu kita sharing kesaksian pribadi deh. Semenjak saya ketemu dengan Tuhan Yesus, hidup saya, kalau semenjak saya ketemu dengan Tuhan Yesus, hidup saya tidak berubah, maka dipertanyakan juga, apakah kita pernah bertemu dengan Tuhan Yesus gitu ya. Tapi pada saat saya bertemu dengan Tuhan Yesus, hidup saya, tapi enggak deh, kalau gitu saya belum siap. Kalau itu belum siap. Oke deh, berdoa paling gampang. Saya belum pernah sekalipun ditolak oleh teman saya pada saat saya di Australia pun sama Jacqueline, saya selalu ngomong sama supir taksi, can I pray for you? Bisa nggak saya doain? Supir-supir taksi orang India tidak pernah ada yang menolak satupun. Mereka menolak Injil, tapi mereka tidak menolak didoakan. Tidak pernah ada satu orang pun yang menolak didoakan. Jadi pada saat kita datang pada orang dan ada orang bilang, bro, waduh hidup gue susah banget nih, gue lagi dililit utang dan lain-lain dan sini. Lalu kita bilang, bro, gue doain ya, boleh nggak dalam nama Tuhan Yesus? Tidak ada satupun orang yang akan menolak. Tapi banyak dari kita merasa, oke, mungkin belum. Share Injil belum, share kesaksian pribadi belum, kita doain orang paling mudah belum, nggak akan pernah ditolak. 0% chance untuk ditolak, tetap masih belum juga. Oke, masih belum. Minimal berdoalah kita sendiri di dalam kamar kita.
Tuhan berilah keberanian, Tuhan berilah kesempatan untuk kita memberikan Injil kepada orang lain. Itu adalah hal yang termudah yang malam hari ini kita harus mulai lakukan dari waktu kita harus terus lakukan dari hari ke hari. Dan pada saat kita melakukan itu, ada suatu cara lagi yang mudah, yaitu bawa orang ke pendeta Anda atau bawa pendeta ke orang Anda. Itu udah paling mudah. Kalau kita benar-benar tidak bisa, minimal kita kenalkan. Saya punya pendeta, biar pendeta saya doakan. Jadi banyak sekali cara di mana kita bisa memulai. Pasti ada suatu cara di mana kita bisa memulai gitu. Gak mungkin tidak ada suatu cara di mana kita bisa ngambil first step itu gitu. Jadi mengakhiri kesaksian pada malam hari ini kesaksian di mana saya bertumbuh dari 10 tahun lalu, di mana saya baru percaya kepada Tuhan Yesus sampai hari ini. Dan ini adalah growth, suatu pertumbuhan dari iman saya, dari yang dulu hanya bisa berdoa di kamar sendiri sampai akhirnya bisa menyampaikan Injil kepada orang lain. Tapi yang harus kita sadari adalah kita jemaat selalu ada di garis depan. Kita tidak pernah ada di garis belakang. Kalau kita pikir pendeta kita di garis depan, kita salah. Kedua adalah kita harus introspeksi kepada diri kita pada saat kita tidak menyampaikan Injil kepada orang lain. Apakah kita percaya kepada Injil itu? Karena kalau kita percaya, maka ada suatu keyakinan di dalam Injil itu bisa menyelamatkan orang lain. Dan yang ketiga, mulailah apapun yang bisa kita lakukan, berdoa untuk orang lain, sharing kesaksian, apapun itu mulailah, dan tidak ada suatu kegagalan dalam menyampaikan Injil. Karena udah jelas di sini, saya kembali lagi ke Roma 10 di sini. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya itu bukan suatu kuasa dari kita. Jika mereka tidak percaya kepada Dia, percaya hanya bisa oleh karena Roh Kudus. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia, mendengar itu di tangan orang lain? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi hanya ada satu. Di dalam formula ini, hanya ada cara satu cara supaya firman ini gagal. Dan kegagalan itu hanya bisa di tangan kita. Sekian dari sharing saya pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Well, saya bisa memakai waktu supaya bukan sekedar one way lecture, tapi ini adalah interaksi, dialog, tanya jawab. Saya ingin ada yang takut mengabarkan Injil karena oke, saya mau caranya bagaimana supaya merintis gereja, supaya bisa jadi spiritual citizen. Saya yang nggak berani untuk berbicara, mendoakan ekspektasi atau project atau grant, bagaimana caranya. Jadi ini bebas. So apapun yang mau. Tapi sebelum Anda bertanya, kita kasih ucapan selamat ulang tahun pernikahan kepada Jacqueline dan Aswin. 7 tahun. Amin. Luar biasa. Thank you. Apapun tentang pikiran, gimana tentang kaki, jangan bilang kaki saya. Jadi walaupun memang kenyataannya begitu. ada hal yang luar biasa. Bulan Maret tahun ini ya. Kenapa? PSBB. Oh ya. PSBB, kita takut keluar. Kita harus sepi sekali waktu itu. Cara bahasa Indonesia, Jacqueline lebih berekspresi. Her English a lot better than my English. Jadi bulan Maret PSBB waktu itu takut ya. Tapi TLCC mulai membuka pelayanan sembako bagi-bagi kepada
lele. Tapi mulai dari saya. Berani untuk mendoakan, berani untuk mendoakan pembantu. Oke, apa yang membuat Anda takut? Silakan. Takut ditolak. Takut ditolak. Saya mau jelas. Saya agak biasa kita kalau di ruang kuliah takut ditolak apa? Takut ditolak pemberitaannya. Soal ini namanya anak muda kita selalu ngomongnya. Oke, jadi takut ditolak pemberitaannya, gitu ya? Mi? Ya, ya dong. Dari utama. Takut bagaimana mau Iya. memulainya. Ya. Sebenarnya saya tadi ada 3 poin. Yang poin 1 yang jemaat bukan pendeta itu dititip oleh Pak Irwanto. Sorry Pak Irwanto. Enggak bercanda. Enggak. Bagi saya ya memang ya itu saya yakin itu semua ada di itu menjadi sesuatu yang biasa gitu ya. Takut ditolak itu merupakan sesuatu yang normal gitu ya. Tapi mulailah dari yang kecil gitu. Kalau saya tidak pernah ditolak, ini bisa ambil kata-kata saya dan tidak akan pernah ditolak adalah pada saat kita bilang kepada orang lain boleh nggak saya doain gitu. Itu nggak akan pernah ditolak. Itu zero. Nah dari situ kita bangun rasa percaya diri kita akan dibangun dari waktu ke waktu untuk akhirnya untuk lebih-lebih lagi gitu ya. Tapi pada saat kita mendoakan orang itu kita tidak merasa apa-apa gitu. Jadi kita tidak merasa takut, tidak merasa apa, dan itu suatu keyakinan kita. Sama dengan bila ada orang lain datang kepada kita, boleh doain nggak ya? Pasti boleh gitu. Jadi pada saat kita mendoakan orang, santai aja. Kayak kalau saya sih biasa kalau ada teman atau apa ya, bro boleh nggak gue doain gitu. Dan itu menjadi sesuatu yang normal gitu. Dan pada saat dia pulang, apabila Roh Kudus bekerja dalam kehidupan dia, itu udah bukan di tangan kita lagi gitu. Dan apabila ada suatu situasi di mana mereka mengingat, oh waktu itu ada yang doain gue gitu, gue pengen kontak balik gitu. Nah itu juga menjadi suatu ya itu semua udah di tangan Tuhan, bukan di tangan kita. But tidak ada sesuatu hal kecil pun yang sia-sia gitu. Gitu. Jadi mulailah percaya diri aja dengan hal-hal kecil kita doakan. Berdoalah kita dari setiap malam kita doa aja. Maksudnya Tuhan berilah kesempatan Tuhan dan berilah keberanian dalam hati kita gitu. Mulai dari doa itu dulu gitu. Maka Tuhan pasti akan mendengar dan ini yang akan akan menjadi suatu lucu ya gitu ya. Pada saat kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong dong berikan saya misalnya duit, motor gitu. Tuhan nggak kasih kan? Tapi pada saat bilang, Tuhan berilah saya opportunity, saya yakin Tuhan akan kasih. Tuhan selalu kasih. Saya dan Jacqueline berdoa seminggu langsung dapat orang. Tantenya langsung telepon. Hari itu juga, kadang-kadang seminggu, kadang-kadang 2 minggu, pasti Tuhan kasih. Dan pada saat itu, aduh Tuhan yang lain aja dong please. Gitu. Itu biasa. Yes. Seperti tadi, hidup saya tentang obat corona. Saya yakin kalau dia punya obat, dia kasih ke saya. Karena saya tidak ragu. Karena dia pengusaha, saya mungkin dia jual mahal juga ke saya obatnya. Tapi Anda punya keyakinan tentang sesuatu. Anda harus. Ya. Seringkali kita takut kehilangan teman. Betul kan? Betul kan? Berapa betul ya? Nanti kalau dia marah, terus dia mau jadi teman saya. Ada 2 hal. Pertama, Anda takut kepada Tuhan Yesus. Kedua, kalau dia memang betul-betul teman sejati Anda, dia tidak akan meninggalkan apa-apa.
Jadi pada saat kita sudah mengerti benar-benar sungguh-sungguh soal Injil gitu ya, yang belum mengerti Injil itu hanya tentang Yesus Kristus gitu ya. Injil itu hanya 3 kitab di Alkitab, tidak semuanya Injil gitu ya. Jadi apabila kita masih bingung Injil itu apa, silakan ngobrol dengan Pak Irwanto dan apa sih Injil itu? Apakah Injil itu firman Tuhan? Apa firman Tuhan itu Injil atau apa? Silakan ngobrol dengan Pak Irwanto gitu ya. Tapi kesaksian pribadi kita yang jelas sebenarnya bukan Injil gitu. Nah itu ada 2 hal. Injil bisa ditolak, tapi kesaksian pribadi kita tidak bisa ditolak gitu. Jadi pada saat kita menyelesaikan kesaksian pribadi kita harus mengerti bahwa itu bukan Injil gitu. Kita harus masuk ke dalam Injil. Maka ya kesaksian pribadi kita tidak akan bisa diperdebatkan karena itu kesaksian pribadi kita. Biasa orang mulai dari situ lalu masuk ke Injil. Nah saya berbeda dengan Jacqueline, mestinya Jacqueline yang kasih kesaksian di sini. Karena Jacqueline kalau Jacqueline bisa sampai berdebat gitu ya, sampai temennya agak nggak enak sama dia gitu. Kalau saya melihat orang udah agak orang udah agak nggak enak gitu, saya mundur gitu. Tapi kalau Jacqueline sudah dibiasakan kayak telemarketing, orang jual asuransi ditembak di telepon sama dia gitu. Kalau saya sih nggak bisa gitu. Nah jadi tergantung, setiap orang berbeda-beda, punya karunia yang berbeda-beda. We're talking about Jesus Christ ya. Maksudnya kita lagi ngobrolin soal Tuhan Yesus gitu ya, yang berkorban supaya kita memiliki hidup yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera gitu. We have peace, we have joy in our heart, and maksudnya kita punya hati untuk orang gitu loh. Jadi jangan disamakan dengan kita jual obat keliling gitu ya. Jangan ada rasa seperti itu. Maksudnya ini bukan sesuatu yang jual mobil atau jual motor seperti itu gitu loh. Kita lagi ngomongin life and death, kita lagi ngomongin soal sukacita yang benar-benar kita miliki di dalam Tuhan Yesus dan kita ingin teman-teman kita milikin gitu ya. Maka dan waktunya Tuhan, bukan waktunya kita gitu ya. Jadi kadang kita share ya, kayak saya kadang share gitu ya, nggak ada yang gigit tuh. Saya punya teman sekitar 11 orang mungkin sama teman dekat saya, dan 10 ateis kali. Dan saya dipanggilnya Pak Pendeta di dalam grup itu. Tapi ada 2 yang ada 1 yang hampir di dalam pernikahan 3 tahun hampir cerai, akhirnya datang ke saya, Ronald namanya, dan diintroduce oleh Tuhan Yesus, dan dia bisa dan istrinya kembali bersama-sama dan menjadi pribadi keluarga yang luar biasa gitu. Jadi di dalam Yesus tuh maksudnya ada pernikahan-pernikahan yang dipulihkan, ada kehidupan masa lalu yang dipulihkan, ada maksudnya kehidupan kita yang penuh dosa tuh disucikan oleh dia gitu. Jadi pada saat kita membawa berita ini jangan kita malu-malu gitu. Mungkin waktunya bukan waktunya Tuhan pada waktu itu, tapi satu hari orang itu akan datang pada kita gitu. Nggak usah khawatir gitu. That's it. Tadi ada. Apalagi yang berhubungan dengan kesaksian pribadi. Iya, yang 2 hari yang lalu Jacqueline itu sama itu dan itu apa ya? Sebenarnya gini loh. Aduh. Jadi apa pertanyaannya memang? Ya itu hanya kita awali aja, kita maksudnya nomor 1 kita doakan. Itu yang paling penting.
Yang paling nomor satu adalah kita doakan. Kita doakan Tuhan berilah suatu kesempatan di mana saya bisa sharing, dan Tuhan berilah kesempatan supaya situasi di mana orang ini bisa mengenal Injil. Itu yang paling penting. Karena ini kan pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan kita ya. Kita hanya menjadi alat ya. Kita hanya menjadi alat Tuhan gitu. Tapi Jacqueline mau sharing mungkin? Silakan Jack. Gimana maksudnya your apa ya, cara kamu berpikir pada saat sharing? Beda-beda sih ya, tapi kalau misalkan dengan thank you. Salam kenal, halo, shalom, saya Jacqueline. Tapi balik lagi ya persiapan. Nomor satu, percaya nggak, terus pengetahuan kamu lengkap nggak, terus ada sedikit background nggak tentang mereka gitu. Kita nggak bisa, misalkan kayak mau memberi pesan di gereja, nggak bisa nggak ada persiapan gitu. Harus kita prepare. Jadi minimum di rumah harus kayak Injil itu ceritanya tentang siapa, kenapa dia melakukan itu, kenapa Yesus melakukan itu, dan apa artinya buat kita. Kan 3 itu. Kalau kita udah mengulangi, menghafal, terus yang pasti setiap kali aku mencoba, soalnya saya juga penakut gitu kan ya, maksudnya setiap kali saya melakukan tuh pasti ada yang salah. Pasti. Terus sering kali saya balik asin, aduh Win, tadi aku gagal. Oh ya, kenapa? Iya, aku kasih kesaksian pribadi nih. Ria, ya Tuhan baik banget. Waktu itu aku tuh doa ya, aku tuh bener-bener desperate banget gitu. Aku berdoa ini dikabulkan. Terus si Ria ini bilang, aku juga, aku doa sama Tuhan, aku dikabulkan. Langsung plong. Jadi nggak bisa kita langsung memulai dan langsung sukses. Tapi dengan pengalaman ini kita pelan-pelan dibentuk, pelan-pelan diasah, pelan-pelan dibentuk, pelan-pelan diasah gitu. Jadi ya itu melengkapi diri sih, itu aja. Dan kita harus ada, maksudnya Tuhan mengasihi semua orang gitu kan. Kita juga walaupun dia nggak, misalkan aku suka nasi goreng, langsung suka mie goreng gitu. Ya sama kan agama aku apa agama orang lain apa gitu. Nggak mungkin kayak kita nggak suka sama dia. Kalau Tuhan mengasihi dia, kenapa kita enggak gitu. Ya. Iya, jadi kalau menurutku coba kita sendiri dulu tuh harus memiliki pengetahuan yang kalau misalnya mau sampai situ gitu, mau sampai sharing Injil itu, kita sendiri harus punya pengetahuan Alkitab yang sangat-sangat dalam gitu. Jadi sebagai jemaat kita jangan terima nasib gitu ya, dengar khotbah dari minggu ke minggu, tapi kita yang harus ngobrol sama Pak Ir gitu. Kenapa sih harus ada orang mati 2000 tahun lalu untuk kita? Kenapa kan itu 2000 tahun lalu, kan saya hidup sekarang gitu. Kenapa sih gitu? Tuhan terus dia bayar dosa kita, tapi tiap hari kita masih dosa. Gimana dong? Terus misalnya kita tanya lagi kayak misalnya terus kalau misalnya dibayarnya gimana? Emang kalau nggak dibayar kenapa? Nah, itu kan itu esensi Injil. Esensi Injil itu harus kita dapat dulu gitu. Dan itu coba diskusi sama Pak Irwanto, sama Pak Roni yang ada di sini. Esensinya apa gitu? Pada saat kita dapat esensi itu, maka kita mengerti bahwa tidak mungkin suatu yang haram bisa masuk ke surga. Itu sudah suatu yang tidak mungkin. Misalnya kita punya sekotak nasi gitu ya. Tadi ada kotak nasi ya saya lihat ya. Lalu kita kasih minyak babi, lalu dia menjadi haram gitu kan? Ditambah nasi, ditambah ayam, ditambah daging, nggak akan dia bisa jadi halal. Dia tetap haram. Karena kita manusia ya seperti itu gitu. Kita tetap haram. Gak mungkin suatu yang haram bisa masuk surga tanpa ada penebusan dari Yesus Kristus, dan itu yang harus kita mengerti. Esensi dari Injil itu harus benar-benar kita dapat. Tanya kepada pendeta-pendeta di sini apa sih esensinya. Maka pada saat kita berdiskusi dengan orang, kita memiliki paham yang sungguh-sungguh kuat gitu. Kita nggak perlu berdebat sama orang. Kita bukan berdebat. Kita bukan pedebat. Ini semua pekerjaan Tuhan gitu ya, bukan pekerjaan kita gitu. Tapi di samping itu saya hanya mendorong step by step. Just go out, keluar ke sana, doakan orang. Dari situ build confidence. Selagi kita diskusi dengan Pak Irwanto, Pak Roni untuk mendapatkan esensi dari Injil itu sendiri. Itu sih saran saya. Iya, saya hanya mengingat ya, Pak Greg once share ya, bahwa maksudnya when we share kekristenan itu soal seperti pesawat punya 2 sayap ya. Yang dia bilang ya, bahwa satu sayap adalah
kita berkata-kata, di satu sayap adalah perbuatan kita gitu. Pak Roni juga ada di situ ya pada waktu dia share itu gitu. Jadi di satu sisi kita bisa berkata-kata tentang kekristenan, di satu sisi perbuatan kita yang memperlihatkan siapa sih kekristenan itu gitu. Dan dua hal itu tidak bisa terpisahkan. Kalau kita orang melihat wah hebat ya orang-orang Kristen, tapi kita tidak pernah mengabarkan, maka ini juga tidak akan terjadi ayat ini. Tapi apabila kita mengatakan tapi perbuatan kita berantakan juga ya percuma juga gitu. Jadi ya memang kita coba ya, maksudnya pasti banyak kegagalan dalam diri kita masih manusia ya. Cuman kita kan di dalam suatu proses pengudusan dimana dari hari ke hari kita harus lebih baik lagi gitu ya. Kita sebagai orang-orang Kristen ya harus memperlihatkan gitu, apapun decision making kita, bagaimana kita berinteraksi sama orang, bagaimana emosi kita itu harus bisa kita tahan, gimana kita memperlakukan orang lain, gimana kita berdiskusi sama orang lain, membawa damai dari waktu ke waktu gitu ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang membawa keributan, tapi sebagai orang-orang Kristen kita mengerti bahwa di atas segala sesuatu Tuhan berkuasa. Even di masa-masa corona ini, kalau kita tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu masih berkuasa di atas corona ini, maka kita bukan orang Kristen yang baik gitu. Jadi di masa-masa apapun kita harus mengerti bahwa Tuhan berdaulat dan Tuhan berkuasa. Jadi pada saat kita menjalani hidup kita ya, make sure bahwa seperti dua sayap itu. Jadi jangan hanya kita berkata-kata, tapi perbuatan kita juga harus lebih baik dari itu gitu. Itu sih, Pastor. God bless you all.